Kalau ada orang ke masjid sholat maksudnya berjamaah, maka saksikan bahwa dia itu orang beriman. Orang beriman seharusnya tidak bisa hidup, artinya hatinya mati tanpa masjid. Nek uripe ya urip masih gak tanah masjid. Kalau anak kita soleh dan solihah, anak yang soleh dan solihah itu bisa menimbulkan keberkahan bagi keluarga kita. Anak yang soleh bisa menimbulkan keberkahan bagi keluarga kita. Maka kita harus menyengaja melahirkan anak-anak yang soleh. Melihat anak kena obat nyamuk saja saya bisa meneteskan air mata. Bagaimana kalau ada orang menyaksikan anak cucunya dibakar dalam api neraka? Apa sanggup menyaksikan? Kalau mendidik anak itu solehnya dulu orang tuanya, bapak ibunya. Kalau bapak ibunya saleh, jangan diharap anaknya bisa soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelumnya saya mohon maaf barangkali banyak yang lebih tua dari saya, baik tua umurnya, lebih-lebih tua ilmunya. Mudah-mudahan tidak menjadi penghalang beberapa menit ke depan, ya antara 45 menit sampai 1 jam saya bicara, tidak menghalangi itu semua. Ini ada senior-senior saya jamaah pengajian di Wisma Trosobo waktu itu, namanya Masjid Al-Hidayah, yang ngaji banyak sekali Ahad pagi. Pengajian Ahad pagi yang pertama di Kabupaten Sidoarjo itu di Al-Hidayah. Yang ngaji paling barat dari Mojokerto, paling timur Nginden, selatan Kerembung, Porong, Tulangan, Gresik, Lebani Suko, Lebani Waras, dan seterusnya. Saya yang ngelola, jadi saya punya database-nya waktu itu. Yang memberi kajian Ustadz Hasim Manan, pakar hadis, Profesor Rumrawi, pakar tafsir, Pak Imam Suyoso. Terus apa lagi Pak? 3 ya, Pak Hasim 2 kali. Sekarang sudah tutup pengajiannya. Nah, ini ya. Baik, kalau boleh saya kasih judul kajian kita, membangun kesucian. Berawal atau landasannya pertama surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 88 sampai 89. Asy-Syu'ara ini yang jadi polemik hari ini di sosial media berkaitan dengan Ustadz Adi Hidayat. Dengan siapa? Anak muda, muflih, S1-nya teknik industri, S2-nya juga teknik industri,
tapi nanggapi Ustadz tadi Hidayat. Baik, surat apa tadi Pak? Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu artinya apa? Jamak dari syair. Jangan keliru dengan surat Asy-Syura, mirip tapi beda. Kalau Asy-Syura artinya musyawarah. Ini Asy-Syu'ara surat 26 ayat 88 sampai 89. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah suatu hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang suci. Ini yang kita bicarakan. Jadi ini konteksnya Bapak Ibu kehidupan di akhirat. Anak tidak mampu menolong, harta tidak mampu menolong, kecuali anak yang soleh dan harta yang sudah disodakokan. Nah, kalau bicara tentang kesucian ada 4. Yang pertama mensucikan pribadi, yang kedua mensucikan keluarga, yang ketiga mensucikan masyarakat, yang keempat mensucikan kekuasaan. Kalau cukup kita diskusikan 4-4-nya. Kalau nggak cukup biasa onoe waktu. 1 jam terlalu lama. Terlalu lama Bu. Ya, ada konsumsinya insya Allah kuat. Baik, yang pertama mensucikan pribadi kita dulu. Ibda binafsihi. Mensucikan pribadi, ayat yang mewakili surat Asy-Syams surat 91 ayat 9 sampai 10. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kok gak dapat nyaut ya misalnya, dorong klik ya. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi mensucikan diri itu berarti mensucikan diri terutama dari dosa, terutama dosa syirik. Maka beruntunglah atau aflaha itu juga bermakna menang. Jadi beruntunglah, menanglah orang-orang yang mensucikan dirinya, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya, yang menumpuk dosa baru setelah dia mensucikannya. Kemudian di mana tempat mensucikan diri itu? Ternyata tempat efektif untuk mensucikan diri itu masjid. Coba dilihat surat At-Taubah ayat 108. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin mensucikan diri, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi masjid. Makanya Nabi mengatakan, kalau ada orang ke masjid, sholat maksudnya berjamaah, maka saksikan bahwa dia itu orang beriman. Masjid itu bagi orang beriman seperti air bagi ikan. Ikan tidak bisa hidup tanpa air. Orang beriman seharusnya tidak bisa hidup, artinya hatinya mati tanpa masjid. Nek urepe ya urip masih gak tanah masjid, tapi mungkin hatinya sudah mati karena tidak pernah mendatangi rumah Allah. Jadi tempat yang mensucikan diri adalah masjid ini. Allah mencintai. Kenapa Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri?
Karena orang yang mensucikan diri itu sebetulnya dia mendekati sifat-sifatnya Allah. Allah Maha Suci. Kok ada orang mensucikan diri, dia dicintai Allah. Contoh lagi, Allah itu tidak makan, tidak minum. Kok ada orang berpuasa, itu mendekati sifatnya Allah. Allah itu tidak tidur. Kok ada orang bangun malam mengurangi tidur, sholat tahajud, maka dia dicintai Allah. Allah itu maha memberi, siapapun diberi, orang iman diberi, orang kafir diberi, sholat diberi, nggak sholat diberi. Allah maha memberi. Kok ada orang suka memberi? Artinya dermawan. Di Surabaya itu beberapa kali ngundang saya, namanya komunitas suka memberi, judulnya. Jadi kelompok karyawan-karyawan di perusahaan kumpul, sekretariatnya di pos Rungkut itu ada kajian, komunitas suka memberi. Jadi dia memberi. Allah memberi. Kok ada orang suka memberi, berarti dia meneladani sifatnya Allah. Allah Maha Pengampun. Dosa sebesar apapun diampuni oleh Allah kalau dia mau taubatan nasuha. Kok ada orang suka memaafkan? Wal afina 'anin nas. Pemberi maaf pada manusia, maka dia dicintai Allah. Maka orang yang ke masjid itu dalam rangka sholat mensucikan diri. Kemudian berkaitan dengan masjid, mensucikan pribadi, tempat mensucikan di masjid. Amalan apa yang paling efektif mensucikan diri di masjid? Disebut dalam surat Al-A'la, surat 87 ayat 18 sampai ayat 14 sampai 15. Qad aflaha man tazakka, sama maknanya. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Wa dzakarasma rabbihi fasalla, dan berzikir menyebut nama Tuhannya dan sholat. Jadi di masjid itu zikir dan sholat. Sholatnya itu sholat yang berkualitas. Sholat yang berkualitas itu sholat yang khusyuk. Khusyuk itu nyambung, karena Fatihah kita ini dijawab oleh Allah. Misalnya sholat khusyuk itu kalau berjamaah, imam membaca mulai hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, itu makmum itu memaknai segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu dalam hadis Bukhari, Allah datang menjawab begini, hambaku memujiku. Sampai terus dijawab, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Allah jawab, ini perjanjianku antara aku dan hambaku. Apa yang dia minta aku kabulkan. Kemudian kita minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, sampai selesai. Jadi kita itu sholat itu, para jamaah sekalian, Allah menjawab Fatihah kita. Bayangkan kalau orang itu ngelambian, sholat itu eling, mau gak eling, kunci mang wis tak jakek dia pas sholat, kompor mang wis tak pateni durung ya. Lu sholat kok meni ana undangan, nakeh bowoan rek bulan Syawal. Lah sholat kok mikir bowoan barang, berarti dia tidak nyambung. Nah, baik. Ini yang pertama, mensucikan pribadi kira-kira seperti itu. Naik lagi satu digit, kita mensucikan keluarga kita. Kalau sudah pribadinya oke, taruhlah sudah bisa mensucikan diri, banyak meninggalkan dosa, maka naik satu digit kita mensucikan keluarga.
Ada satu ayat di dalam Al-Quran menurut para ahli itu lebih efektif kalau dilakukan suami istri. Kalau istri saya kurang efektif, suami saja kurang efektif. Tapi kalau dua-duanya ini efektif, berkaitan dengan mensucikan keluarga, yaitu surat At-Tahrim, surat 66 ayat nomor 6. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, ini khitabnya pada bapak-bapak. Ku anfusakum, jagalah dirimu. Wa ahlikum nar, dan keluargamu, istri juga anak-anak. Jadi kita kaum laki-laki ini yang paling banyak beban berat amanah karena ada di pundak kita ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi keluarganya, termasuk ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini sulit apa mudah Pak kira-kira? Susah. Saya berangkat ke sini di WA oleh orang yang cukup kaya di Kecamatan Sukodono. Saya tidak perlu sebut namanya. Anaknya dokter, menantunya dokter, anak pertama. Kedua anaknya dokter, yang kedua menantunya juga dokter. Itu waktu corona kemarin penghasilannya 1 minggu 20 miliar. Apa saja dia punya. Tapi hari ini ibunya nggak bisa tidur. Ibunya itu aktivis masjid. Bapak ibunya, anak pertama itu rumahnya saya hitung dengan langkah kaki saya ada 18 langkah kaki saya. Anak pertama, tapi nggak pernah mancik masjid babar belas. Ada problem sekarang. Anak pertama tadi selingkuh. Kalau transfer pacarnya itu 15 juta, 20 juta, 25 juta. Konangan. Dilabrak sama istrinya. Dia marah, istrinya itu dipukul, cara mukulnya patah tulang sini. Adiknya tahu, madul bapaknya, adik diajar sampai keluar darah dari mulut dan hidungnya. Bapaknya tahu, gak kuat, kejet-kejet, sekarang stroke. Saya memberi contoh betapa sulitnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Bapaknya aktif sholat, ibunya aktif sholat, bahkan dermawan. Termasuk saya sering dibantu. Terus terang aja. Ini tadi minta siapa yang bisa meruqyah untuk meruqyah anaknya, katanya didukun no sama perempuannya itu. Aku yo gak begitu yakin. Maling yo ayu bayar kok katut. Ya tak turuti karena ada teman yang bisa ngeruqyah, tak kirim ke sana. Nggih Bu, monggo nanti saya suruh ke sana teman saya. Nah, karena ku anfusakum wa ahlikum naro itu sulit, sampai disinyalir ada nabi belum berhasil mengantarkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Coba dilihat surat 3. Surat apa itu Bu? Ali Imran ayat 33. Allah berfirman, Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih. Yang dipilih 4 nabi, 3 nabi, 1 bukan nabi. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih. Surat Ali Imran, surat nomor 3 ayat 3. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nabi Adam, wa Nuhan, Nabi Nuh,
wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imrona dan keluarga Imron, alal alamin, istimewa di masa mereka masing-masing. Coba bapak-bapak ibu-ibu nek jenengan kritis terhadap ayat ini, kenapa ketika Allah menyebut Nabi Adam dan Nabi Nuh tidak disebut dengan keluarganya, tetapi ketika menyebut Nabiullah Ibrahim dan Imron disebut dengan keluarganya? Ini berkaitan dengan anaknya yang belum on the track, bahasanya mengikuti jejak orang tuanya. Nabi Adam is okay, seorang nabi istimewa, nabi pertama, tapi anaknya jadi pembunuh terhadap anak yang lain. Betul? Siapa itu namanya? Qabil membunuh Habil. Karena Qabil pembunuh, maka Nabi Adam tidak dikaitkan dengan keluarganya, hanya disebut personal, pribadinya. Nabi Nuh sama. Nabi Nuh itu ketika kapal sudah selesai, binatang sepasang-sepasang sudah naik, umatnya yang mendapat hidayah naik, Kan'an anaknya dipanggil, wahai anakku, naik ke atas kapal. Singkat cerita, tidak wahai ayahku, aku akan naik ke atas bukit. Kan gitu kisahnya. Ternyata istrinya juga balik kanan mengikuti jejak anaknya. Maka anak kandung dan istri seorang nabi tenggelam oleh banjir besar dan mati dalam kondisi su'ul khotimah. Tidak disebut dengan pada seorang nabi loh ini. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim disebut dengan keluarganya, wa ala Ibrahim. Coba bayangkan Pak, Nabi Ibrahim di tengah sini. Bu, halo, sampai ini turu aku. Wonten nggih. Sampeyan bayangno Nabi Ibrahim di sini. Sebelah kanan istrinya namanya Sarah. Pernikahan sudah hampir 100 tahun, 90 tahun sekian. Nabi Ibrahim diuji belum diberikan keturunan. Padahal tiap malam berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan kepada kami keturunan yang soleh. Tapi tidak diberikan keturunan dalam perkawinan 90 tahun lebih. Maka Sarah ini divonis mandul. You know mandul? Maka Sarah ini istri yang bijaksana, kemudian mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, apakah engkau tidak berkenan untuk menikah lagi? Saya ulangi biar jelas. Wahai suamiku, apakah engkau tidak berkenan menikah lagi? Karena persepsi Sarah bahwa seorang nabi harus ada generasi yang melanjutkan kenabiannya. Saya ini menunggu istri saya ngomong kayak Sarah, nggak ngomong-ngomong jak dulu. Tak tunggu-tunggu jane itu sampai hari ini. Karena tidak ada alasan istri saya memberikan keturunan dengan jumlah yang cukup. Anak saya 5, lakinya 1, perempuannya 4. Nah itu ya. Nah kemudian setelah Sarah mengatakan, apakah engkau tidak berkenan menikah lagi? Engkau harus ada generasi yang melanjutkan perjuangan kenabianmu. Maka menikah di sebelah kiri seorang wanita. Ada yang mengatakan Hajar itu adalah anak raja Mesir yang hilang, kemudian diperjualbelikan dalam perbudakan, sehingga walaupun kulitnya hitam, tidak begitu cantik, tapi cerdas. Jadi Ibrahim menikah yang kedua itu hitam kulitnya, kalau Sarah putih dan tidak begitu cantik, kalau Sarah cantik. Ini ilmu untuk sampean Pak. Bek-bekne ana musibah menikah lagi. Musibah apa nikmat itu kira-kira? Ya ojo sing luwe
Itu ya. Yang golek sing lebih tua, lebih hitam, lebih jelek dari istri pertama, begitu biar istri kita ridho, nggak sampai dicakari sampai. Nah, kemudian dari sini lahir anak pertama. Dari sini dulu lahirlah seorang anak namanya Ismail. Itu bahasa Ibrani, artinya doa yang terkabulkan. Kemudian diserap dalam bahasa Arab Ismailah. Dari sini lahir Ismail. Tiba-tiba yang dulunya mandul Sarah ini kemudian hamil, kemudian punya anak namanya Ishak. Dari sini turun Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12, itulah Bani Israel. Sampai Nabi Musa, terakhir Nabi Isa. Jadi jalur kanan Sarah Nabi Rasul, Nabi Rasul, Nabi Rasul sampai Nabi Isa. Dari jalur kiri Hajar, Ismail tadi turun Nabi Rasul, Nabi Rasul sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka 99% Nabi dan Rasul yang jumlahnya menurut tafsirnya Buya Hamka 350.000 jumlah Nabi dan Rasul seluruhnya. Itu adalah keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi disebut wa ala Ibrahimah, Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang keempat sekarang, ini bukan Nabi, bukan Rasul, supaya kita tidak membantah. Yaitu kan Nabi, itu kan Rasul. Ya mesti ya. Ini kisah tentang Imron. Bahkan menjadi nama surat, padahal manusia biasa. Tidak ada mufassir yang berpendapat bahwa Imron itu seorang Nabi, seorang Rasul. Imron itu ulama Bani Israel. Karena istimewa dijadikan nama surat Ali Imron, artinya keluarga Imron. Luqman itu juga bukan nabi, bukan rasul. Luqman itu budak, kulitnya hitam, pekerjaannya tukang kayu, tapi menjadi nama surat Luqman karena dia adalah bapak pendidikan dunia. Jadi kalau belajar jadi ayah, belajarlah dari Luqman. Belajarlah dari Imron, belajarlah dari Ibrahim. Itu parenting Qur'ani ya ini. Jangan belajar ke barat. Kuantum learning, kuantum teaching, kuantum. Itu tidak menyelesaikan masalah. Pendidikan semakin modern, moralitas anak semakin rusak hari ini. Kenapa? Mungkin literatur yang dibaca keliru. Di Madura ada kasus SMA negeri, ada seorang guru honorer mengingatkan muridnya gak terima dipukuli di depan teman-temannya. Guru honorer tidak puas dengan itu, keluar di halaman sekolah dipukuli lagi oleh anak tadi. Akhirnya pulang sakit. 2 hari kemudian meninggal dunia di rumah sakit. Maka anak SMA ini ditangkap polisi. Wartawan datang untuk mewawancarai. Jawabannya, saya puas telah membunuh guru saya. Bayangkan Pak, ada murid yang puas membunuh gurunya. Kira-kira ini mangane apa ini? Bagaimana bapaknya rezekinya? Bagaimana ibunya mendidiknya? Wih, ini persoalan hari ini. Kalau bertengkar membunuh sekarang itu. Kalau dulu orang di penjara itu usianya 40 tahun ke atas, sekarang 30 tahun ke bawah. Mulai belasan sudah masuk penjara. Baik, Imron. Saya bercerita tentang keluarga Imron. Saya kok geringgingan ya. Wis tuwa ini. Saya tak berdiri. Oh gak ketok kok ya, wis lungguh maneh.
kadung disiapno. Wis kadung disoting. Baik. Tak mancik. Ya memang usia itu nggak bisa dibohongi. Padahal usia saya baru 26 ya. Sudah kering. Iya. Kalau 62 belum lah, kelihatan masih muda, masa 62. Kemudian Imron, Pak. Imron ini ulama Bani Israel. Istrinya bernama Hana, Bu. Maka dia pertama mendidik itu istrinya, karena anaknya belum lahir. Maka istrinya dididik sedemikian rupa menjadi istri yang solihah. Kemudian hamil. Itu kalau dibaca 33 ke bawah, itu nanti lengkap urut kisah tentang Imron ini. Kalau tak baca ayatnya habis waktunya. Lah ketika hamil, Hana ini berdoa, ya Allah, jabang bayi saya ini nanti kalau lahir jadikan anak yang berbakti di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Berarti Imron dan Hana bercita-cita punya anak laki-laki, karena azamnya bercita-cita nanti kalau lahir jadi anak yang berbakti di Baitul Maqdis. Coba ibu-ibu di sini ada nggak dulu yang hamil, ya Allah jabang bayi saya nanti kalau lahir jadikan anak yang aktif di remaja masjid Baitul Mukminin. Ada nggak yang begitu? Nah maka tidak lahir laki-laki tapi lahir perempuan yang diberi nama Maria. Setelah lahir Maryam ini tidak dididik oleh Imron dan Hana, tapi dititipkan pada saudara Hana, namanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu saudaranya Hana, istrinya Imron. Waktu itu Nabi Zakaria belum punya anak, yang nanti kemudian punya anak namanya Yahya. Yahya itu nama langsung dari Allah, padahal istrinya Nabi Zakaria juga mandul, tapi juga punya anak. Nah sekarang bercerita tentang Maryam, biar nggak bias. Maka Maryam dididik oleh Nabi Zakaria. Kira-kira hikmahnya apa ini, Pak? Kenapa tidak dididik sendiri? Kok dititipkan seorang nabi? Itu dalam konteks hari ini bisa kita pahami, anak kita itu jangan jauh-jauh dari ulama. Gampangannya di pondok yang tepat, sehingga dia terjaga moralitasnya, karena dekat ulama, mendapatkan doa ulama, mendapatkan pencerahan dari ulama. Ini mendapatkan pencerahan dari Nabi Zakaria, sehingga Maryam ini wanita yang suci, tidak pernah tersentuh sekalipun oleh tangan laki-laki. Hidupnya hanya di mihrab untuk bertakarrub kepada Allah. Kalau pagi Zakaria mengantar makanan, kalau sore Zakaria mengantar makanan. Suatu kali ketika dia mengantar makanan, sudah ada makanan di situ. Nabi Zakaria tidak merasa mengirim. Maka ditanyakan, qala ya Maryamu anna laki hadza. Hei Maryam, dari mana makanan ini? Qalat, Maryam menjawab, huwa min indillah. Makanan ini dari sisi Tuhanku. Seluruh mufassir mengatakan makanan itu dikirim dari surga. Ini ada pelajaran penting Bapak Ibu berkaitan dengan kisah Maryam ini. Kenapa Maryam sampai dikirim makanan dari surga? Penjelasannya begini, kalau kita punya anak suci sekelas Maryam, itu dikirim dari surga. Mungkin nggak kuat kita punya anak sekelas Maryam, tapi kalau anak kita soleh dan solihah, anak yang soleh dan solihah itu bisa menimbulkan keberkahan bagi keluarga kita.
Sehingga bapak ibu kalau hari ini sukses, jangan GR dulu. Bisa jadi itu dibantu juga anak kita yang mendoakan kita, dan dia tidak bercerita kepada kita kalau dia selalu mendoakan. Saya punya pengalaman ini soalnya. Saya itu haji tahun 2018, saya diberangkatkan orang. Saya berdoa di depan Ka'bah, kira-kira jam 2 malam, masih sepi orang tawaf itu. Saya doa itu akhirat, doa dunianya 2. Ceritanya saya itu dikasih angkatan laut mobil Vantren, mobil dinas, Pak. Tahu ya? Lah tak kenok toli klodak. Nek udan itu kadang tampes, AC-nya kadang enggak dingin. Saya berdoa, ya Allah, mari doa akhirat saya minta. Saya ini pengen ganti mobil ya Allah. Kalau ceramah biar enggak kepanasan, enggak kehujanan. Yang lebih baik sedikit dari mobil yang ini. Doa pertama. Doa kedua, saya ingin nanti pensiun dengan tenang ya Allah. Saya punya tanah warisan, sudah saya pondasi kos-kosan 5 tahun ya Allah. Saya ingin menjadikan itu agar ada penghasilan tiap bulan. Itu doa saya yang dunia. Ternyata 3 bulan kemudian dikabulkan. Saya punya uang 50 juta kalau nggak salah. Ada orang namanya Pak Alim, sini Ustaz, tak tambahi. Maka saya dibelikan Grand Divina itu tak bawa ke sini. Harganya 115 juta. Lah tak bawa jenguk anak saya ke pesantren Persis, anak terakhir. Maksud saya ceritakan, alhamdulillah Hasna, Abi dikasih mobil yang agak bagus. Lihat, ayo jalan-jalan. Jadi di Persis itu boleh jenguk anaknya, dibawa jalan-jalan, boleh makan-makan di luar. Jawab anak saya begini, alhamdulillah doaku dikabulkan oleh Allah. Tiap malam Bi aku berdoa agar Bi mobilnya ganti yang lebih bagus. Aku langsung dek. Saya yakin itu doa anak saya yang dosanya lebih sedikit dari saya. Jadi anak itu dahsyat. Makanya jangan lupa, kalau anak kita minta sesuatu, doakan Nabi dapat rezeki ya. Gitu Pak. Ibu juga begitu. Kalau hanya minta sesuatu, doakan nabimu sehat, bapakmu sehat, rezekinya lancar, proyeknya goal. Begitu. Dan istri juga mendoakan. Nah ini Pak, anak yang soleh bisa menimbulkan keberkahan bagi keluarga kita. Maka kita harus menyengaja untuk memproduksi, kok memproduksi gak enak bahasanya, untuk melahirkan anak-anak yang soleh. Lah supaya soleh belajar pada Luqman, ya bunayya la tusyrik billah innas syirka la zulmun azim, pendidikan tauhid. Ya bunayya aqimis sholah, wahai anakku tegakkan sholat, pendidikan ibadah. Yang ketiga, ya bunayya wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, pendidikan dakwah. Artinya ini boleh, ini tidak boleh. Sesuatu yang bapaknya diam itu berarti boleh, kalau dilarang berarti tidak tepat. Anak harus kenal baik dan buruk, itu pendidikan dakwah. Kemudian wasbir ala ma sobak, pendidikan sabar itu kalau dalam bahasa motivasi, motivator ngomong itu emotional quotient, kecerdasan emosi. Anak kita harus punya kesabaran. Cara mendidiknya itu jangan diberikan minta dikasih, minta dikasih. Saya punya guru, kenal semua bapak-bapak ini. Di samping dosen saya di IAIN juga guru pengajian, Profesor Rumrawi itu
kaya raya. Waktu saya masih mahasiswanya rumahnya 8, punya seleb, punya sapi di kampung halamannya di Ponorogo. Tapi 5 anaknya itu tidak ada yang pernah beli motor itu cash, semuanya menyicil. Dia melatih dari uang sakunya yang dilebihkan itu untuk dia harus mandiri nyicil motornya. Baru kemarin waktu yang lalu wafat beliau, anaknya hebat-hebat. Profesor Umrawi itu hanya tanda tangan di metode Umi itu, tanda tangan pengantar di belajar Quran metode Umi itu 1 bulan dikasih royalti 12 juta dari Umi Foundation. Beliau meninggal, kemudian direkturnya Pak Masruri mengumpulkan anak-anaknya. Ini royalti dari Bapak antum ini tak terimakan antum semua apa? Diberikan pesantren Al-Firdaus Pacet karena beliau pendirinya sama kami ini. Ternyata anak-anaknya aklamasi, serahkan ke pondok saja. Anak kalau dididik dengan benar begitu Pak jawabannya. 12 juta enteng. Baik. Nah sekarang anak-anak yang soleh ini kita bawa kemana? Atau bahasa orang pinter itu, visi kita terhadap keluarga itu kita bawa kemana? Istri kita bawa kemana? Anak-anak kita bawa kemana? Itu kita nggak usah mikir, kita sudah ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd. Surat nomor berapa Bu? Surat nomor 13. Coba saya baca mulai ayat 23 sampai 24. Inilah tujuan kita berkeluarga. Kita bawa kemana anak cucu kita ini? Jannatu adnin, yaitu surga Aden. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalam surga itu. Waman sholaha min abaihim, beserta bapak-bapaknya ke atas yang soleh. Jadi bapak masuk. Wa azwajihim, istrinya. Wa dzurriyyatihim, anak cucunya. Jadi ini ceritane ada orang rombongan sekeluarga masuk surga. Bapak, ibu, anak cucu masuk surga, yaitu Jannatu Adnin, surga Aden. Lah sampai di depan pintu itu bertemu para malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin, dan malaikat-malaikat juga masuk ke dalam surga itu melalui beberapa pintu. Kemudian menyapa, mudah-mudahan rombongan kita nanti, ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah mereka malaikatnya menyapa, salamun alaikum bima sabartum, selamat ya bagi kamu, ini berkat kesabaran kamu bisa masuk surga rombongan ini. Lalu malaikat mengatakan, fa ni'ma ubadda, maka nikmatilah tempat ini, yaitu Jannatu Adnin. Jadi mensucikan keluarga itu goalnya, mensucikan keluarga itu tujuan akhirnya adalah masuk surga rombongan sekeluarga. Bapak Ibu pernah mikir begini, anak saya yang pertama ini alhamdulillah sudah soleh, sudah solihah, turun lagi anak yang kedua, apakah pantas ini nanti masuk surga yang kedua? Apa sudah soleh apa belum? Anak yang ketiga dipikir lagi, apakah sudah soleh apa belum? Karena kalau salah satu tergelincir, kita tidak sanggup menyaksikan. Saya ini pernah ngalami Pak, anak saya yang nomor 4 itu
bahasa Jawanya itu ngeledes, perempuan. Sampai emak saya itu bilang, anakmu iku cek ngeledes e, apa lahirnya nyungsang iku, sampai begitu emak saya itu. Suatu kali saya menyalakan obat nyamuk bakar itu Pak, cap zebra tahu ya. Saya nyalakan, nanti mau saya pindah ke kamar untuk adiknya, banyak nyamuk. Tak taruh di samping kanan saya di ruang tamu. Ini bau letai, wer. Subhanallah, telapak kaki kirinya ini nginjak obat lamuk, ces, gosong, nangis. Kayak ono dol jari adik saya, sik nangis. Kayak ono minyak tahun, sik nangis. Semalam suntuk, gendong gantian sama umiknya karena ini nangis. Saya ini ikut beri bismillah Pak, menyaksikan anak saya kena obat lamuk itu. Saya beri bismillah gak tega karena saya mencintai anak saya. Coba bayangkan Pak, melihat anak kena obat nyamuk saja saya bisa meneteskan air mata. Bagaimana kalau ada orang menyaksikan anak cucunya dibakar dalam api neraka? Apa sanggup menyaksikan? Enggak sanggup. Dari situlah ayat ini penting untuk direnungi, bahwa visi keluarga muslim itu jannatu adnin, bapak, istri, anak, dan ini mujahadah untuk mulai pendidikannya, mulai makanannya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga, waktunya kurang 15 menit. Gak cukup ini kalau semuanya. Baik, masih ada ini kelanjutannya yang kedua ini. Nah, kemudian tolong ibu-ibu, bapak-bapak dilihat surat At-Tur, surat 52 ayat 21. Allah berfirman, ini berkaitan dengan peran bapak ibu yang soleh. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin, kemudian anak cucunya itu on the track, mengikuti di belakang bapak ibunya, yang diikuti keimanan bapak ibunya. Maksudnya bapak ibunya soleh, anaknya yang di belakang ini juga soleh. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka anak cucunya nanti akan dikumpulkan bapak ibunya di dalam surga. Ini tafsirnya, walaupun anak cucunya kualitas kesolehannya 50%, tidak 100%. Artinya begini, bapak ibunya imannya 24 karat, 100% top. Kalau anaknya soleh dan solihah, walaupun separuh kesolehannya, separuh keimanannya lebih rendah dari bapak ibunya, ikut. Ini keberkahan bapak ibu yang soleh kepada anak-anaknya, sehingga tidak ada alasan anak kita untuk tergelincir ke dalam api neraka. Inilah mensucikan keluarga yang sesungguhnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Oke, silakan. Iya, sampai keturunan ke-7. Itu kalau kita baca surat Al-Kahfi, kan ada kisah surat Al-Kahfi itu antara Nabi Khidir dan Nabi Musa. Satu melubangi perahu, kan begitu toh? Dua, ada anak dipukul sampai mati. Sudah, nggak usah dijelaskan. Yang ketiga, Nabi Khidir dan Nabi Musa pergi ke sebuah kawasan, kemudian di sana tidak dihormati, bahkan masyarakatnya tidak menjamunya. Tiba-tiba ada rumah yang roboh, itu dibongkar, dibangun kembali.
Padahal masyarakatnya a priori. Dan itu menjadi protes Nabi Musa yang terakhir sehingga pisah. Kenapa rumah ini kok dibangun? Karena di situ ada harta karun milik 2 orang anak yatim, yaitu emas dan perak. Dibongkar, rumahnya dibangun, harta karunnya dibongkar. Kemudian kenapa kok sampai dibongkar harta 2 orang anak yatim ini? Ada kelanjutan ayat, wa abuhuma sholihah. Karena bapaknya, mbahnya ini tuh 2, 3, 4, 5, ke-7 itu soleh. Artinya mbah kita keturunan ke-7 soleh itu sampai membekas, sampai keturunan ke-7 dijaga oleh Allah. Anak yatim tadi. Jadi kalau hari ini yang hadir ini membangun kesolehan yang top, Bapak Ibu, nanti sampai keturunan ke-7 ada bekas-bekas keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah surat Al-Kahfi itu yang kita baca setiap Kamis malam Jumat ya. Iya Bu. Nah, itu Pak. Kalau bicara ayat yang lain itu bahwa orang tua itu menentukan. Makanya kita kuatkan kesolehan. Kalau mendidik anak itu solehnya dulu orang tuanya, bapak ibunya. Kalau bapak ibunya saleh, jangan diharap anaknya bisa soleh. Katut saleh. Yang lain cukup? Baik. Kalau sudah cukup, karena yang kedua, keempat itu panjang. Tapi apa dilanjutkan sampai 8:30? Cukup. Tak habiskan. Oke, baik. Gak enak aku nek. Kok duwi lu? Tak lanjutkan, tapi intinya. Yang ketiga, mensucikan masyarakat. Masyarakat itu hanya 2 saja. Masyarakat yang buruk dan masyarakat yang baik. Kalau masyarakat yang baik enggak soal. Tapi bagaimana kalau masyarakat itu buruk? Maka masyarakat yang buruk itu harus disucikan. Bagaimana mensucikannya? Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama amar ma'ruf. Ya ini amar ma'ruf. Cara mensucikan masyarakat pertama amar ma'ruf, diundang ngaji, dikasih konsumsi, diundang ustadz, amar, enggak soal, ini pekerjaan ringan. Yang kedua nahi mungkar. Ini yang berat. Nahi mungkar itu tafsirnya marra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbihi. Dzalika ad'aful iman. Jika kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Tangan ini harus ditakwil, artinya dirubah dengan kekuasaan. Karena 1000 kiai bicara masih kalah dengan tanda tangan 1 orang gubernur. Sampai tahu, mohon maaf Pak, sampai tahu Doli. Itu tempat PSK terbesar di Asia Tenggara, berdiri sejak zaman Belanda. Berapa ulama di Jawa Timur nggak mampu nutup karena fabilisani. Tapi kok faljughayyir biyadi, tanda tangan Risma. Tutup Pak. Berarti apa? Marra minkum mungkaron faljughayyir biyadi itu adalah bicara agar kita punya syahwat berkuasa. Ini ayat hadis kekuasaan. Kalau kita tidak punya kekuasaan, kita kalah. Bupatinya korupsi, pelat, tidak soleh, tidak mampu membongkar kemungkaran, ya kalah. Nah ini Alexis di Jakarta. Alexis itu pelacuran kelas kakap, backingnya bintang 4, bintang 3, tidak tersentuh.
Tapi ada gubernur yang soleh, tanda tangan ditutup. Ini pentingnya, makanya saya punya materi namanya sunnah kekuasaan. Umat Islam itu harus punya syahwat berkuasa. Lah kekuasaannya dipakai untuk marra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi. Lah sementara ini kita ini melihat kemungkaran fa illam yastati fa biqalbihi. Ngelus dodot tok. Lah ya arek-arek iku nang warung kopi sampai 24 jam kadang ngombe. Kita nggak mampu merubah. Di Krian itu pasar jadi kafe, pasar baru, malam jual miras terang-terangan, ngelus dodot tok. Pelacuran ecek-ecek di Kabupaten Sidoarjo tidak bisa dihapus. Ada keterlibatan oknum-oknum tertentu, akhirnya berpengaruh kepada keberkahan. Kenapa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatum minas samai wal ardi walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, barokah turun. Lah mensucikan masyarakat itu dengan menutup kemungkaran agar barokah turun. Tapi kalau mereka walakin kadzabu, akan tetapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, fakhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka dengan sebab perbuatan yang mereka lakukan. Jadi mensucikan masyarakat itu agar masyarakat ini taat, patuh, tunduk pada syariat Islam, barokah turun. Kita ini kan gak masuk akal, Pak. Tanah subur, tambang, emas, tapi kita hutang luar negerinya hampir 8.000 triliun. Ini keberkahannya dicabut oleh Allah. Terakhir, bagaimana mensucikan kekuasaan? Kurang 5 menit. Kekuasaan itu Pak hanya ada 2. Yang pertama menegakkan keadilan, is okay, gak usah dibahas. Yang kedua ada penguasa yang zalim. Bagaimana mensucikan penguasa yang zalim? Pertama, dinasehati. Ada yang mengatakan nasihatinya diam-diam, diajak ke tempat sepi, is okay, dinasehati. Kalau dinasehati gak mempan, dikritik secara terbuka boleh, di media boleh. Kalau semakin zalim, supaya kezalimannya tidak meluas penguasa ini, maka kalau kita baca buku politik judulnya Al-Ahkam As-Sultaniyah namanya, ditulis oleh Imam Al-Mawardi ketika penguasa Islam ini banyak yang mengalami kezaliman, maka penguasa yang zalim tidak berhenti kezalimannya, semakin meluas. Bagaimana mensucikan yang terakhir? Maka di impeachment, istilah politiknya. Di impeachment itu apa? No? Dipecat secara konstitusional. Boleh, itu ada landasan undang-undangnya. Kalau dia tidak cocok, bertentangan dengan undang-undang negeri ini, misalnya korupsi, manipulasi, politik curang, terbukti di pengadilan, yaitu di impeachment boleh, dia berhenti sebelum waktunya habis. Itu namanya di impeachment. Itu cara mensucikan kekuasaan supaya kekuasaannya ini tidak menyimpang dari undang-undang. Saya nggak tahu di negeri ini sudah masuk zalim apa belum menurut sampean? Ketokane belum ya? Iya. Semakin zalim apa enggak nanti? Wallahu alam. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian yang saya sengaja maupun tidak. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.